kalian nyangkut di saham, minusnya besar. Aduh, terus harus bagaimana? Nah, mau tahu caranya keluar dari saham yang nyangkut bahkan bisa menjadi cuan? Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Channel Web Planner. Pada kali ini kita akan membahas tentang investasi saham tapi yang nyangkut. Loh, kenapa sih? Ya, sebagian besar orang yang pernah berinvestasi saham mungkin pernah mengalami nyangkut di saham-saham tertentu. Ya, banyak faktor yang menyebabkan saham itu nyangkut. Misalnya FOMO, fear of missing out. Pada waktu itu lagi ngetrend saham-saham tertentu, misalnya saham teknologi, kemudian kita berusaha untuk membeli, makin naik, kita berusaha untuk memilikinya, membeli dengan harga yang lebih tinggi segala macam, dan akhirnya tiba-tiba ngedrop. Oke, ya, atau bisa juga karena faktor greedy itu serakah. Misalnya, wah, beli saham ini udah jual untung, kemudian mau dapat untung yang lebih besar lagi sehingga beli lagi lebih banyak, dan seterusnya. Oke, nah kita lupakan tentang itu karena faktanya saat ini kita memiliki saham satu atau beberapa saham yang nyangkut alias posisinya lagi minus. Pada umumnya ada 3 cara bagaimana mengatasi saham yang nyangkut ini. Cara pertama adalah banyak orang bilang udah cut loss aja. Artinya apa? Jual dalam posisi masih rugi. Nah, cara ini harusnya itu dilakukan pada saat sebelum membeli suatu saham tertentu, yaitu kita sudah punya batasan kapan mau cut loss. Biasanya cut loss itu dilakukan pada saham-saham yang minusnya masih maksimal 10%. Kemudian cara kedua adalah dimana orang-orang bilang, "Duh, udah biarin aja. Mungkin suatu hari nanti saham ini akan berubah jadi positif dan kita akhirnya bisa cuan." Jadi kita berpikir untuk jangka panjang. Jadi banyak orang bilang ini adalah investor dadakan. Yang tadi ya niat untuk beli terus jual, tiba-tiba kita pegang untuk jangka waktu yang panjang. Apakah cara ini salah? Mungkin benar untuk saham-saham tertentu, gitu Pak. Saham-saham yang memang sebetulnya udah bagus, ya bahkan mungkin blue chip, ibaratnya saham yang memang market leader di sektornya, dan memang kebetulan waktu itu pas kita beli pas harganya lagi tinggi-tingginya misalnya. Jadi kalau kita biarkan ya mungkin suatu hari nanti akan berubah arah jadi positif. Tapi berapa lama ya kita nggak ada yang tahu, dan juga tergantung seberapa dalam minusnya kita. Oke, jadi untuk saham yang nyangkut ini yang ibaratnya mau dibiarkan ya mungkin kalau misalnya masih minusnya di bawah 30% mungkin masih oke lah ya. Mungkin nggak lama juga dapatnya. Apalagi kalau saham ini membagikan dividen. Jadi tidak terasa rugi-rugi amat. Nah, kita tidak membahas tentang cara 1 dan 2 ini, cara yang udah umum. Kemudian cara ketiga yang kita akan bahas adalah tentang yuk kita coba averaging down. Mungkin beberapa orang itu juga udah sering, oke. Tapi mau tahu nggak caranya bagaimana averaging down sehingga kita berbalik cuan? Dan averaging down ini tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba mendadak ataupun ibaratnya tidak terencana dengan baik. Oke? Nah, kita akan bahas bagaimana langkah-langkah kita melakukan averaging down, yaitu membeli saham tersebut di harga lebih murah sehingga rata-rata harga kita menjadi lebih murah sehingga berbalik menjadi cuan. Oke, mau tahu? Yuk kita simak langkah-langkahnya berikut ini. Ada 3 langkah utama bagaimana melakukan averaging down harga saham ini sehingga kita bisa berbalik menjadi cuan. Langkah pertama adalah kita kenali posisi uang cash kita. Ya tentunya untuk melakukan averaging down kita perlu modal awal lagi. Ya modal untuk membeli saham untuk menyebabkan harga averaging dari saham ini jadi lebih turun. Nah, jadi posisi cash ini berapa jumlahnya? Berapa jumlah yang mau kita siapkan untuk membeli saham yang tadinya minus jadi cuan? Ya, tetapkan jumlahnya berapa. Dan pastikan
uang cash ini tidak dipergunakan setidaknya 6 bulan ke depan, atau bahkan lebih lama lagi lebih bagus. Jadi jangan gunakan uang yang memang untuk alokasi tertentu. Jangan. Kenapa? Karena takutnya masih belum cuan, terus tiba-tiba mau pakai uangnya, dan akhirnya ya jadi melakukan cut loss ya. Nah, jadi pastikan uang cash jumlahnya, dan yang kedua adalah tentang masa waktunya minimal 6 bulan ke depan tidak akan dipakai, jadi uang betul dingin. Nah, itu adalah posisi cash. Langkah kedua adalah apa? Kita pilih saham yang tepat. Nah, ini yang kunci utamanya. Kenapa banyak orang yang salah memilih sahamnya? Oke. Nah, ini berlaku untuk orang yang memiliki banyak saham yang nyangkut, tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Oke, bagaimana langkah cara memilih saham yang tepat untuk dilakukan averaging down? Yang pertama adalah urutkan, jadi dari semua saham yang nyangkut, urutkan dari minus yang paling besar ke paling kecil. Jadi urutan pertama adalah yang paling besar. Oke, kemudian langkah kedua, cek likuiditas dari saham yang nyangkut ini. Maksudnya apa? Likuiditas adalah saham-saham ini masih ramai ditransaksikan di bursa efek. Definisi ramai mungkin standar yang saya sarankan adalah minimal terjadi rata-rata 100.000 lot per harinya, atau sekitar 1 juta lembar saham ditransaksikan setiap harinya. Itu setidaknya dalam 1-3 bulan terakhir terjadi seperti itu. Kenapa harus saham yang liquid? Kenapa? Karena kita ingin begitu kita beli, ya sesegera mungkin kita bisa jual kembali, dan kita ingin memastikan bahwa ada yang bersedia menjual dan ada yang bersedia untuk membeli. Oke, jadi likuiditas ada yang penting. Nah, setelah kita urutkan kemudian kita lihat likuiditasnya, jadi dari sana kita bisa lihat saham mana saja yang bisa memenuhi syarat dari dua langkah ini. Ya, kita yang tidak memenuhi syarat kita singkirkan dulu. Jadi jangan diprioritaskan. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya, dari saham yang terpilih nih, langkah 3 adalah kita coba pura-pura, andaikan kita punya budget uang cash yang tadi yang kita sebutkan di langkah pertama, itu kita belikan saham tersebut di harga yang terakhir, itu rata-rata portofolio kita jadi berapa harganya. Contoh saya punya saham ABCD. Nah, itu waktu beli harganya 1.000 per lembar saham, dan saya belinya 10 lot. Artinya apa? 1.000 lembar. Artinya modal saya waktu itu 1 juta rupiah. Dan akhirnya posisi saat ini harga saham tersebut adalah hanya 200 rupiah per lembar saham. Atau dengan kata lain saya sedang posisi minus 80%. Nah, terus berapa modal yang saya miliki? Misalnya, saya punya modal 4 juta rupiah. Kalau 4 juta rupiah, terus saya beli saham di harga 200 perak ini, saham ABCD yang saat ini, itu jadi berapa? Jadi ketemunya adalah sebesar 200 lot atau 20.000 lembar saham. Nah, jadi kita gabungkan. Jadi dari modal tadi yang awalnya punya 1 juta rupiah dari saham ABCD, terus kita beli lagi 4 juta rupiah yang baru. Jadi total 5 juta rupiah dengan jumlah lotnya adalah 210 lot. Ya, kita ketemu akhirnya rata-rata harga yang baru ada sekitar 238 lebih atau 240 lah kita sebutnya. 240 rupiah per lembar saham setelah kita melakukan pembelian harga di 200 rupiah. Nah, kita lihat apabila ternyata harga 240 rupiah ini itu kita bandingkan dengan histori harga saham 1 bulan terakhir ini. Apakah masih masuk range nggak? Ya, misalnya dalam 1 bulan ini dia tertingginya sempat 300. Nah, kalau misalnya iya, berarti masih masuk range nih. Berarti masih masuk dalam kandidat yang kita akan pertimbangkan untuk melakukan averaging down. Nah, kita mulai anulir lagi saham-saham mana yang tidak memenuhi ketentuan 3 step ini. Yaitu tadi ya, step pertama adalah jumlah yang minus yang terbesar. Kemudian step yang kedua yang paling penting ada yang liquid. Yang ketiga adalah apabila kita melakukan pembelian saat ini average price yang kita miliki menjadi masih masuk akal dalam transaksi 1 bulan terakhir. Nah, ingat kenapa? Karena kita tujuannya adalah melakukan penjualan segera mungkin dalam posisi masih cuan. Nah setelah kita lakukan ini,
Langkah keempat adalah yang tidak kalah penting, adalah dari saham yang terpilih kita cek berita-berita setidaknya sekitar 3 bulan atau bahkan ya pokoknya terbaru lah 3 bulan terakhir tentang perusahaan ini. Apakah ada berita-berita yang negatif? Yang kita lihat adalah berita positifnya. Banyak berita positif gak tentang saham ini? Ya, kalau ada negatif, hati-hati. Itu jadi prioritas terakhir. Tapi kita lihat berita positif. Misalnya apa? Perusahaan ini mencetak laba dalam 2 kuartal terakhir misalnya. Omset selalu meningkat, penjualan meningkat. Kemudian apa lagi? Kemudian perusahaan ini melakukan ekspansi. Ya, kemudian mendirikan pabrik baru, kemudian melakukan menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan tertentu sehingga berpotensi untuk meningkatkan omsetnya dan seterusnya. Semua berita-berita positif kita lihat. Nah, dari saham terpilih ini kita lihat mana yang punya berita positif yang terbesar dan berpeluang untuk bagaimana harga saham ini bisa melonjak. Oke, nah kita sudah punya 4 step. Kemudian step berikutnya apa? Step berikutnya adalah kita lihat yang kelima adalah terkait technical. Ya, technical. Jadi setelah kita lihat, oke, saham yang terpilih mana aja nih? Kita lihat prioritas pertama adalah yang paling atas, ya. Nah, kita lihat technical. Misalnya apa? Kita lihat momentum. Jangan setelah kita lihat 4 ini, oke, saya beli saham ini. Tunggu dulu. Kita tetap harus sabar. Karena mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk membeli saham di harga 200 ini. Mungkin 200 ini adalah harga yang masih mahal dibandingkan dengan kemarin atau kemarinnya lagi. Nah, jadi setidaknya kita harus tahu teknikalnya. Teknikal apa saja? Ya, mungkin kalau bisa sih teknikal yang lebih lengkap ya. Nah, tapi setidaknya ada 2 teknikal yang perlu dicermati. Pertama, ada tentang trend atau arahnya. Jadi, usahakan beli saham itu ketika dia baru peralihan dari downtrend menjadi uptrend. Ya, jadi dari posisi uptrend baru mulai uptrend. Jadi ada golden cross kita sebutnya. Nah, tentang istilah ini para planners silakan belajar tentang analisa saham ya. Mungkin ada juga di pelatihan di sebelah sini ya. Nanti ada juga tentang pelatihan-pelatihan tentang saham untuk pemula. Nah, kita lihat balik lagi. Jadi posisinya masih trending dari downtrend ke uptrend. Jadi masih uptrend. Jangan sebaliknya dari posisi dia dari uptrend mau downtrend. Nah, kalau seperti itu sabar, jangan beli karena bukan saatnya. Kemudian yang kedua adalah tren yang teknikal apa? Teknikal tentang momentum. Ya, untuk yang tren itu kita biasanya pakai MA ya, moving average biasanya. Moving average yang mana? Kalau saran saya sih kita lihat untuk jangka pendek dan satu lagi untuk jangka menengah atau panjang. Jangka pendek biasanya kita pakainya MA 5, 10, dan 30. Kemudian jangka menengah atau panjang kita pakainya MA misalnya ya biasanya ada 50, 100, dan 200 atau 300. Ya tergantung, silakan preferensi masing-masing. Kita lihat di situ trennya bagaimana. Nah, kemudian analisa teknikal yang lain apa? Yang terpenting ada tentang momentum. Nah, momentum yang kita biasa pakai adalah stochastic. Ya, kita momentum, ya kita beli saham ketika dia sedang lagi jenuh dari jual. Ya, ketika jenuh jual, ya atau oversold, maka itu adalah waktu yang tepat kita untuk membeli. Jangan sebaliknya, ketika kita di posisi jenuh beli, orang udah waktunya untuk jual, terus kita beli. Itu artinya kita beli saham di harga yang mahal, atau kita sebutnya beli di pucuk. Nah, jadi kita lihat memenuhi syarat nggak, waktu yang tepat nggak untuk membeli saat ini. Kalau belum, sabar, tenang. Para planners tetap harus sabar. Kenapa? Ya selama ini kan para planners sudah sabar bahwa sahamnya nyangkut. Kenapa tidak menambah sabaran beberapa hari atau beberapa minggu ke depan untuk melihat? Nah, jangan lupa dipantau terus karena momen ini mungkin hanya terjadi sekilas. Jadi kalau memang sudah ada niat, maka harus dipantau, dicek. Oke, kita sudah ketemu saham yang tepat. Nah, kalau bisa sih dari satu portofolio ini prioritaskan satu aja atau maksimal 2 karena tergantung budgetnya lagi. Kalau budgetnya terbatas sebaiknya 1. Kalau misalnya budgetnya berlebih ya mungkin boleh 2, tapi mungkin hati-hati, harus betul-betul diawasi. Nah, kemudian step yang berikutnya ya, pertama setelah kita lihat dari dananya, kemudian kita lihat saham yang tepat, dan yang ketiga adalah tentang
bagaimana action kita. Ya, action kita. Pertama adalah kita jangan lupa monitoring. Setelah kita membeli, kita monitor. Dan yang kedua adalah monitor apa? Kita harus punya target price. Target di harga berapa nih kita mau exit? Ya, karena judulnya kita mau exit strategi. Ya, bukan mau keep. Ya, kita exit. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting. Kalau misalnya udah mencapai target price, harga targetnya, yang tadi rencana exit, terus jangan lupa, jangan sampai timbul rasa greedy berikutnya. Ya, jadi oke, wah udah mulai untung nih, terus saya mau jual sekarang nggak ya? Nah, itu harus konsisten. Silakan para planners tetapkan. Ibaratnya ada dua pilihan sebetulnya. Bisa betul-betul dijual semua, exit semuanya dengan posisi cuan yang para planners sudah tetapkan, beberapa persen, 5%, 10%, dan seterusnya. Okay? Atau setidaknya para planners jual dengan jumlah yang tadi yang pertama kali beli. Misalnya, oke, tadi pertama kali saya beli saham ABCD itu dengan modal berapa? 4 juta rupiah, itu adalah 200 lot. Ya udah, kalau gitu ketika sudah mencapai target price, saya jual 200 lot aja, saya sisakan 10 lot yang memang ibaratnya modal awal saya gitu. Nah, ya itu boleh saja, tapi ingat, kalau misalnya nanti 10 lot terus yang tiba-tiba dia turun lagi, ya itu udah resiko yang harus ditanggung lagi sendiri, dan tentu harus mengulangi lagi tahapan ini untuk bagaimana exit strategi dari saham ABCD yang walaupun average-nya lebih murah dibanding waktu awal yang Rp1.000. Nah, gimana para planners? Sudah dapat pencerahan bagaimana cara exit strategi supaya bisa berbalik dari saham yang nyangkut menjadi saham yang cuan. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan pada teman-teman yang lain yang mungkin memang mengalami nyangkut saham. Dan saya yakin beberapa orang yang, sebagian besar orang yang memang melakukan investasi saham, itu pasti ada saham yang nyangkut entah itu satu atau beberapa. Apalagi baru mulai investasi saham dan tanpa melakukan edukasi atau literasi dulu sebelumnya. Oke, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya apabila ada konten yang bermanfaat lagi tentang saham ataupun yang lainnya, para planners segera mengetahuinya. Oke, dan nantikan video kami yang menarik selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you.